wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, welcome back to Miss Maris Class. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 6 SD, SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020-2021, tentunya dengan Miss Mary. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pada kesempatan kali ini, nanti di akhir pembelajaran, Miss Mary berharap teman-teman dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa contoh hak sebagai warga negara. Nah, tentunya untuk melaksanakan hak tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, ada beberapa kewajiban yang akan kita pelajari kali ini. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diatur dan dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 6 kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan. Yang kelima, kewajiban membayar pajak. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kewajiban bela negara. Kita akan membahasnya satu per satu. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah,
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan cara menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Di negara Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini memiliki tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya yang berbeda. Setiap warga negara memiliki hak berupa kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Setiap warga negara pun memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Kewajiban setiap warga negara adalah untuk saling menghormati dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sikap saling menghormati harus kita terapkan dalam hubungan umat seagama ataupun berbeda agama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama antara lain sebagai berikut. Menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Tidak mengejek ajaran agama lain. Berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Menyayangi teman apapun agamanya. Bagaimana suasana kehidupan yang kamu bayangkan apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik? Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Manfaat itu antara lain, ibadah dapat dilaksanakan dengan baik, serta kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai. Dalam pelaksanaan kewajiban untuk saling menghormati antar umat beragama, kadang masih kita jumpai orang yang melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Misalnya, membuat kebisingan di sekitar tempat ibadah saat sedang ada pelaksanaan ibadah. Sikap tersebut dapat mengganggu ibadah serta menimbulkan perselisihan antar umat beragama. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama agar kerukunan antar umat beragama dapat tercipta. Contoh kewajiban sebagai warga negara yang selanjutnya adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari salah satu contoh hak sebagai warga negara, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran berupa misalkan menggunakan fasilitas sekolah. Nah, selain itu pun setiap warga negara berhak untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Selain merupakan hak, memperoleh pendidikan dan pengajaran juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, khususnya untuk anak-anak dan remaja. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA, membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah, serta menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Jika kita perhatikan lebih seksama, kewajiban-kewajiban tersebut memiliki banyak manfaat untuk masa depan kita. Manfaat tersebut antara lain, membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik, serta mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Meskipun memiliki banyak manfaat, namun masih ada anak usia belajar yang putus sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah karena membantu orang tua bekerja. Padahal, menuntaskan pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung anak meraih cita-citanya di masa depan. Pendidikan dasar juga bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang selanjutnya tentang kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung tinggi peraturan yang berlaku di negara Indonesia dengan cara mematuhi atau melaksanakan peraturan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menyebutkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan, memberhentikan angkutan umum di halte, menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Kewajiban menaati peraturan memiliki banyak manfaat. Menyeberang jalan di jembatan penyeberangan menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan. Pejalan kaki dapat menyeberang di zebra cross dengan mudah apabila kendaraan berhenti di belakang garis tersebut. Ketika memberhentikan dan turun dari kendaraan umum di halte, kita tidak menyebabkan kemacetan karena angkutan umum tidak berhenti sembarangan. Banyaknya manfaat yang telah disebutkan sebelumnya tidak cukup mendorong semua orang untuk tertib. Seringkali kita melihat pelanggaran aturan di jalan, seperti memberhentikan kendaraan umum di sembarang tempat, menyeberang tidak di zebra cross atau jembatan penyeberangan, mengendarai sepeda motor dengan tidak tertib, dan memarkir kendaraan di sembarang tempat. Berbagai pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kemacetan dan juga membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, mari kita menaati peraturan yang berlaku agar hidup kita tertib, aman, dan damai. Contoh selanjutnya dalam kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban menjaga lingkungan. Kita harus menyadari bahwa lingkungan dan sumber daya alam yang berada di sekitar kita adalah milik bangsa Indonesia. Kita harus menggunakan dan menikmatinya secara bersama-sama agar dapat digunakan dan dinikmati untuk masa yang akan datang. Maka kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan. Pelaksanaan kewajiban
sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan adalah sebagai berikut. Menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan, menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta turut menjaga kelestarian hewan dan lingkungan. Manfaat pelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Kita dapat menikmati udara yang bersih, segar, dan sehat, terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Beragam manfaat tersebut dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Namun, masih ada saja orang atau sekelompok orang yang membuang sampah sembarangan. Ada pula orang yang menebang pohon di hutan dengan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Tidak hanya itu, kebiasaan membuang sampah juga dapat menyebabkan terjadinya banjir ketika musim hujan. Jadi, ayo jaga lingkungan di sekitarmu agar kamu dapat bermain dan belajar dengan nyaman. Contoh kewajiban selanjutnya adalah kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Atau pajak juga dapat diartikan pungutan atau sumbangan dari warga negara kepada negara. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Nah, orang yang wajib membayar pajak beserta besarnya biaya pajak telah ditentukan atau diatur dalam undang-undang. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara antara lain sebagai berikut. Membayar pajak pertambahan nilai (PPN) ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan. Membayar pajak penghasilan (PPH) untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja. Membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung. Membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan. Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan nasional. Selain pajak, ada pula pungutan daerah yang disebut retribusi. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi atau kota dan kabupaten. Contoh retribusi antara lain retribusi parkir, retribusi objek wisata, retribusi pemakaman, serta retribusi pasar dan terminal. Retribusi menjadi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Contoh kewajiban yang terakhir adalah kewajiban bela negara. Bela negara merupakan sikap cinta tanah air dan rela berkorban sebagai warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Semangat bela negara ini didasari oleh keyakinan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Bela negara menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara. Kewajiban bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Upaya bela negara harus terus dilakukan walaupun bangsa Indonesia sudah terlepas dari penjajahan bangsa asing. Upaya bela negara menjadi cara untuk mempertahankan keutuhan dan keberadaan bangsa dan negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain sebagai berikut: belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia, serta menaati hukum dan aturan-aturan negara. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain sebagai berikut: budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Berbagai manfaat di atas dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan kewajiban bela negara. Namun, masih kita temukan teman-teman yang lebih menyukai produk buatan luar negeri. Tidak sedikit pula orang yang lebih menyukai budaya bangsa lain. Masih ada pula konflik antar suku atau antar warga akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap tersebut dapat mengakibatkan pudarnya budaya daerah. Suasana hidup menjadi tidak tentram, keutuhan wilayah negara pun menjadi terancam. Baiklah teman-teman, yang terakhir kita akan membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, masih ingatkah kalian apa arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki, maka orang tersebut adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bisa didasari atas kemauan diri sendiri atau tuntutan tugas. Pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri artinya melaksanakan tanggung jawab tanpa ada perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang tidak akan mencari alasan atau melanggar kewajibannya jika orang tersebut menyadari atau melaksanakan kewajibannya atas kesadaran sendiri. Dan orang tersebut pasti akan melaksanakan atau menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa menunda-nunda waktu. Menyadari kewajiban dan melaksanakannya selain atas dasar kesadaran diri sendiri, bisa dilakukan atas dasar tuntutan tugas. Nah, kewajiban tersebut dilaksanakan untuk memenuhi tugas dari pekerjaan tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kerjasamanya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan mengerjakan semua tugasmu dengan tepat waktu. Marilah kita tutup pembelajaran kita